Oke, kita lanjut ke looping ya, atau kalau bahasa Indonesia itu pengulangan ya. Jadi dalam pemrograman, di dalam algoritma itu ada pengulangan. Nah, digunakan untuk mengulang baris-baris perintah atau coding. Jadi biasanya ketika kita apa ya? Biasanya kan sebenarnya coding itu berurutan ya. Coding itu dijalankan berurutan, umumnya seperti itu. Tapi terkadang kita harus menulis coding yang sama atau coding yang harus berulang gitu ya. Sangat sayang sekali kalau kita tidak menggunakan looping, nantinya coding kita jadi panjang gitu ya. Nah, dengan looping kita bisa bikin pengulangan gitu ya. Jadi coding kita cukup satu baris saja, kita simpan ke dalam looping, nanti akan diulang sama loopingnya gitu ya. Codingnya akan si baris-baris perintah itu akan diulang di dalam coding, di dalam loopingnya gitu ya, sesuai dengan loopingnya. Nah, yang kita gunakan adalah while loop dan for loop ya. Nah, untuk while loop di sini jadi dia menjalankan perintah di dalam loop selama pernyataannya itu bernilai benar ya. Jadi selama pernyataannya bernilai benar, nah dia akan menjalankan perintah di dalam loop. Nah ini ada contoh kondisi while loop ya. Ada contoh kondisi coding while loop seperti ini. Kita bikin variabel hitung sama dengan 0, kemudian bikin while hitung lebih kecil dari 5. Nah, kita print hitung, kemudian hitungnya ditambah plus gitu ya, tambah 1. Kemudian kalau udah selesai loopingnya ya dia akan selesai gitu ya. Seperti itu. Ini agak rumit, sedikit lah, nggak terlalu lah. Ini saya coba langsung aja ya. Jadi kita untuk while kita harus bikin dulu variabel ya. Misalkan variabelnya hitung gitu ya. Hitung sama dengan 0 ya. Nilai awalnya misalkan 0. Lalu kita bikin while ya. While ini bisa digunakan untuk unlimited loop ya, atau loop yang tidak ada berhentinya gitu. Tapi kita bisa gunakan, bisa kita hentikan lah sesuai dengan kondisi yang kita bisa masukkan. Nah, kita masukkan aja kondisinya misalkan hitung eh, operator pembandingnya ya. Hitung misalkan lebih kecil dari 5. Oke. Nah, misalkan kita print dulu nih, print hello aja dulu ya, print hello. Oke, kayak gini. Nah, dia akan melakukan selama 5 kali ya harusnya. Kita coba aja, cek dulu. Dia akan infinity loop ya. Nih, ini infinity loop. Nah, kenapa? Karena kita nggak bikin hitung. Hitungannya tuh 0 terus gitu. Jadi akan infinite loop karena hitungannya 0 terus. Jadi si variabel hitungnya itu tetap 0. Nah, kalau variabel hitungnya tetap 0, ya dia otomatis akan lebih kecil dari 5 terus gitu kondisinya. Nah, supaya nggak kayak gitu ya kita harus bikin hitung plus sama dengan 1 ya. Kita gunakan operator penugasan plus sama dengan. Nah, kayak gini. Plus sama dengan 1. Nah, kalau sekarang tidak akan infinity lagi. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kali. Nah, jadi logikanya tuh kayak gini. Eh hitung 0 ya. Kemudian dicek while apakah hitung lebih dari kecil dari 5. Kan masih 0 ya. Ya masih kecil, ya udah print hello. Kemudian si hitungnya nambah jadi 1. Kemudian hitung kan jadi 1 ya. Kemudian dicek lagi. 1 lebih kecil dari 5. Ya, kemudian dia print hello. Terus sampai nambah lagi, misalkan terus-terus ngulang-ngulang sampai hitung apakah misalkan hitungnya jadi 4 gitu ya. Hitung apakah lebih kecil dari 5, itu masih tetap dijalankan ya. Masih ngeprint hello. Nah, ketika hitung sudah jadi 5, itu akan berhenti. Apakah hitung lebih kecil dari 5? Apakah 5 lebih kecil dari 5? Akan berhenti ketika hitung sudah berubah menjadi 5. Ya, seperti itu. Kecuali kalau operatornya kita ganti lebih besar, lebih kecil sama dengan. Nah, kalau kayak gini berarti akan 6 kali nih. Tuh, akan 6 kali ya. Karena lebih kecil sama dengan. Kecuali kalau hitungan awalnya adalah 1. Nah, kalau hitungan awalnya 1, ini pasti jadi 5. Kayak gini. Ini kalau mau di print hitungnya boleh. Buat nunjukin gitu ya angkanya ya. Hitung. Oke, pas kasih koma ya. Kemudian masukin hitung. Tuh. Hitung 1, hitung 2, hitung 3, hitung 4, hitung 5. Nah, ini misalkan saya ganti jadi 0, ya dia akan dimulai dari 0. Hitung 0, hitung 1, hitung 2, hitung 3, hitung 4, hitung 5. Ya. Itu untuk yang while. Ya, untuk yang while loop. Nah, selanjutnya adalah for loop. Oke. Untuk for loop ini lebih simpel dibandingkan while. Ini bisa, tapi ini ajaibnya ya. Untuk for loop ini kita bisa berdasarkan range seperti tadi gitu ya.
kita juga bisa digunakan untuk menampilkan semua isi list. Nah, tadi kan ada pertanyaan ya. Nah, di for loop tuh bisa digunakan seperti itu. Tapi kita akan coba yang range-nya dulu ya. Oke. Nah, kalau di sini kita harus nentuin dulu tuh hitungnya variabelnya apa, kemudian kita harus ngasih operator penugasan ya. Lumayan agak panjang. Nah, kalau di for tuh lebih singkat. Oke. Kita bikin for, kemudian variabelnya hitung ya misalkan, kemudian tulis in range. Nah, tulis range-nya berapa? Misalkan kita pengen range-nya itu 7. 5 aja dulu ya. Berarti 5 kali ya. Oke. Nah, kita tinggal print, hitung, koma, hitung ya. Nah, kayak gini. Tuh, jadi lebih singkat tuh. Ya, jadi lebih singkat dibandingkan dengan while. Nih, hasilnya akan sama. Tuh, ya. Nah, dia mulainya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kalau kita nulis 5 di sini, ini sampai 4 ya. Kenapa sampai 4 ya? Dia karena dia mulainya dari 0. Tapi ini udah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita pengen mulainya dari 1 gimana? Gampang. Kalau kita pengen for, tapi range-nya itu mulai dari 1. Kita tinggal nulisin parameter 1. Nah, 1,5. Ini akan dimulai dari 1. Ya. Tuh, dimulai dari 1. Tapi tetap akhirnya 4 ya. Karena kenapa? Karena dia ngitungnya tetap dari 0 gitu. Cuman mulainya dari 1. Kalau pengen jadi 5 ya 5-nya ubah jadi 6. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Nah, ada juga yang canggihnya nih di Python 4 tuh kita bisa bikin nambahin misalkan 2 kayak gini. Nah, ini kalau di print dia akan otomatis ngeprint yang kelipatan 2 aja. Yaitu 135 ya, kelipatan 2 aja. Ini coba saya mulai dari 0 aja ya, biar nggak terlalu ribet. Tuh, 024. Misalkan ininya agak panjang nih ya, misalkan 20 gitu. Tuh, hanya kelipatan 2 aja. 0, 2, 4, 6, 8, 18. Misalkan teman-teman butuh seperti itu gitu ya. Nah, lalu misalkan kelipatan 4 misalkan nih. Tuh bisa. Dia hanya nampilin kelipatan 4 aja. Jadi di for bisa seperti itu ya. Tinggal ganti aja parameternya disesuaikan. Oke. Selanjutnya, nah ini ada gabungan nih ya. For loop digabungkan dengan list. Jadi kita bisa menampilkan semua list menggunakan for. Dan codingnya juga tidak terlalu rumit ya. Oke. Caranya misalkan kita bikin list hewan gitu ya. Bikin list hewan. Misalkan di dalam list hewan ini ada kucing gitu ya. Kemudian kita kasih koma ya. Untuk memisahkan kasih koma. Kemudian ada anjing gitu ya. Lalu ada buaya gitu ya. Lalu ada apalagi ya, tikus misalkan. Nah, kita pengen tampilin semuanya nih. Nah, dengan for tuh bisa. Dengan for kita bisa menampilkan semua semua hewan, semua isi di dalam list hewan. Nah, caranya adalah kita gunakan perintah for X ya. Kita mau bikin dulu X-nya, misalkan X ya. Atau for jenis hewan misalkan atau nama ya. Nama hewan. Ini saya tulis nama aja ya. For nama hewan in hewan. Nah, kemudian kita tinggal print nama. Nah, kayak gini. Simple ya? Simple. Ini coba saya print. Tuh. Langsung tampil semua nama hewannya. Ya, semua nama hewannya langsung tampil. Oke. Ini untuk for ya.